Selamat pagi Pak Yosef dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami mengenai desain topografi akuarium yang diminta oleh Dr. Calvin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kimberly Gabriela Karondeng akan menjelaskan tentang border dan water. Nama saya Kevin Nathanael Sepus, saya akan menjelaskan check line. Nama saya Dimas Brilian Surendri, saya dari IMS, saya akan menjelaskan tentang equation 1. Nama saya Michael Nathanael, saya dari Prodi BMS, dan saya akan menjelaskan tentang equation kedua. Nama saya Jason Bertan Daniel, saya dari SGI, saya akan menjelaskan equation 3. Nama saya Chris Nathanael Fernandez, saya akan menjelaskan volume dan total. Ya, sebelumnya fx ini adalah fungsi daratan utama yang telah kelompok kami rumuskan sendiri. Lalu poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh setiap orang dari kelompok kami. Silakan. Jadi, untuk border dan water, X adalah atau sama dengan 200 sebagai panjang akuariumnya. Dan Y dimisalkan dari Z sebagai tingginya sama dengan 100. Dx adalah fungsi tinggi air. Jadi kita mengikuti preferensi dari Dr. Calvin di nomor 3, yaitu volume total dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Maka kita mengakali tinggi airnya dengan sependek-pendeknya, tapi airnya tetap 200 liter. Selanjutnya check line. Check line itu merupakan alat bantu untuk memastikan fungsi tersebut kontinu. Untuk X pada titik 45,19 dengan gambar dan bentuk grafik demikian. Lalu untuk X pada titik 60,96. Ya, dengan toleransi 10 pangkat minus 8, pembesaran 10 pangkat minus 8 masih belum terdapat patahan. Untuk selanjutnya equation 1. Untuk equation 1 ini merupakan fungsi pada interval X lebih dari sama dengan 45,19288991745 dan X kurang dari 60,967606814365 dengan fungsi sin AX plus I per B kali C ditambah N. Ada beberapa variabel yang kami gunakan dalam fungsi ini. Variabel itu adalah I, N, A, B, dan C. Masing-masing dari variabel ini memiliki pengaruh yang berbeda. Yang pertama adalah variabel I, digunakan untuk menggeser grafik ke kiri dan ke kanan. Yang selanjutnya, untuk variabel N digunakan untuk mengatur naik turunnya posisi grafik secara keseluruhan. Untuk variabel A dibuat atau digunakan untuk menggeser grafik ke kiri dan ke kanan. Ini variabelnya hampir sama dengan I, tetapi ini lebih sensitif daripada variabel I. Untuk selanjutnya ada variabel B digunakan untuk mengatur bentuk grafik. Yang terakhir adalah variabel C. Variabel ini digunakan untuk mengatur tinggi pendeknya grafik atau kurva. Terima kasih. Lalu pada equation 2, equation 2 ini merupakan fungsi dari daratan bagian kedua dari desain topografi kami, yaitu pada interval 61,492 sampai interval 108,616 pada sumbu X. Dengan fungsi yaitu sin X plus R per T
minus cos X plus R per T dikuadratkan. Lalu 1,75 T ditambah 2,1874 9999915 T. Ada beberapa variabel yang kami gunakan juga dalam fungsi ini, yaitu variabel T dan R. Variabel T sendiri di sini memiliki tiga kegunaan, yaitu yang pertama sebagai penggeser fungsi ke kanan maupun ke kiri, dan juga sebagai penggeser memperbesar atau memperkecil bentuk dari grafik fungsi E2 ini. Lalu sebagai seberapa banyak frekuensi yang diinginkan untuk muncul dalam interval tersebut di fungsi E2. Lalu pada variabel R digunakan untuk menggeser fungsi ke kanan maupun ke kiri secara konstan. Ini berlaku rumus transformasi juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan equation ketiga. Equation ketiga terletak dari interval 110,0909999975 hingga 200 dengan fungsi sin. Kami menggunakan trigonometri campuran antara sin, cos, dan tan inverse. Yang pertama, kami menggunakan equation jadinya sin 1,1 buka kurung X plus H per Q di pangkat 3 dikurang cos 7,5 tambah X tambah H dibagi Q dikuadratkan dan tan inverse 0,0475 dikali X plus H dibagi Q dan dikuadratkan. Lalu kami juga tambahkan 0,06365 Q. Ini untuk menggeser fungsi ke atas dan ke bawah, tetapi masih berpengaruh dengan Q. Lalu kami juga menggunakan 25, di mana ini untuk mengatur tinggi pendeknya atau memperbesar. Sedangkan P ini kami gunakan untuk menaikkan atau menurunkan kurva. Seperti yang kalian lihat, kami menggunakan beberapa variabel yang tentunya berpengaruh dengan secara berbeda. Yang pertama, variabel P ini akan berpengaruh terhadap untuk menaikkan dan menurunkan fungsi. Seperti yang kalian lihat, ketika saya menaikkannya, kurvanya naik, sedangkan kalau sampai minus, kurvanya akan turun ke bawah. Lalu selanjutnya, ada pun juga variabel key. Variabel key ini kami gunakan tidak hanya di berbagai tempat. Yang pertama untuk mengatur tinggi pendeknya kurva, dan tidak hanya mengatur tinggi pendeknya, kami juga sekalian mengatur letak kurva naik dan turunnya. Ini transformasi fungsi juga naik ke atas, cuman ini berpengaruh terhadap Q. Jadi ketika Q-nya berubah, grafik topografi pun akan berubah sesuai dengan kebutuhan, sehingga kami mencari yang paling pas. Lalu ada juga variabel H, di mana ini kita gunakan ketika kita udah menemukan fungsinya, kita ingin menggeser grafiknya untuk menemukan bukit dan lembah mana yang paling cocok untuk fungsi topografi. Sekian dari saya, terima kasih. Sebenarnya fungsi yang kami gunakan tidak hanya ketiga fungsi utama tadi saja, namun ada beberapa fungsi lain yang konstan dan sama, yaitu pada bagian-bagian patahan dan pada bagian awal dari interval 0 hingga 40, 45, sekian, itu menggunakan fx sama dengan 0 pada interval-interval tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan bagian volume dan total. Jadi di sini dari topografi ini
terbagi menjadi 3 daerah perairan. Yang pertama, daerah pertama dari interval 0 sampai 49,086, dan yang kedua dari 57,075 sampai 123,048, dan yang ketiga 139,419 sampai dengan 200. Untuk volume air di daerah pertama, kami menggunakan rumus integral dx dikurangi fx dikali 50 dx dengan interval x dari 0 sampai 49,086, kemudian dibagi 1000. Dx di sini adalah fungsi tinggi air dikurangi dengan fx yang adalah fungsi luas daerah dataran yang ada di bawah kurva dx, dan dikali 50 adalah lebar dari akuarium itu sendiri, dan di sini kami bagi 1000 karena di sini masih dalam bentuk satuan cm3. Kami bagi 1000 untuk mengubahnya menjadi satuan desimeter kubik atau liter. Lalu luas daerah yang kedua, kami menggunakan rumus integral dari dx dikurangi fx dikali 50 dx dengan interval 57,075 sampai dengan 123,048 dibagi 1000. Dan luas daerah yang ketiga, volume daerah yang ketiga, kami menggunakan rumus integral dari dx dikurangi fx dikali 50 dx dengan interval 139,419 sampai dengan 200 dibagi dengan 1000. Dan di sini kita bisa lihat ketiga volume kami buat hampir serata mungkin, karena sesuai dengan preferensi dari Dr. Calvin nomor 4, yaitu Dr. Calvin menghendaki volume air di ketiga danau dalam akuarium tersebut serata mungkin. Dan volume totalnya kami tambahkan dari daerah pertama, kedua, dan ketiga, yaitu hasilnya 200,000692086. Dan ini sudah kami buat seminimal mungkin kelebihan volume airnya. Terima kasih. Presentasi, kami sangat rekomendasikan desain topografi ini karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, desain topografi kami memenuhi kriteria utama yang diminta oleh Dr. Calvin, yaitu diantaranya desain topografi kami memiliki desain fungsi yang kontinu, di mana secara kasat mata dapat kita lihat bahwa tidak ada patahan di setiap tagline yang sudah kami berikan. Lalu juga ada dataran yang tidak melebihi, lalu dataran kami juga tidak melebihi dari 3 akuarium, juga ada dataran-dataran yang lebih tinggi daripada tinggi air, sehingga ada tempat di mana Dr. Calvin bisa meletakkan kura-kuranya. Lalu juga kami memiliki tiga bagian perairan, di mana perairan yang kami memiliki volume yang bisa dikatakan merata. Serta kami memenuhi beberapa dan semua kriteria dari Dr. Calvin. Yaitu yang pertama, desain topografi kami memiliki kontur yang beragam, di mana ada yang datar, ada juga dataran tinggi, ada dataran rendah, dan juga bagian bukit-bukit kecil di bawah air yang cukup bervariatif. Lalu juga desain topografi kami memiliki volume total daratan yang sangat efisien dan efektif, di mana sesuai dengan permintaan Dr. Calvin, yang di mana beliau meminta agar desain topografi kami memiliki volume daratan sekecil mungkin. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih.